Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yona Febiola, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perpustakaan di lembaga pendidikan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yaitu konsep dasar manajemen perpustakaan serta fungsi manajemen perpustakaan. Lalu, apa itu konsep dasar pengadaan bahan perpustakaan, fungsi serta tujuan pengadaan bahan pustaka? Lalu, apa ya dasar pengelolaan dari bahan pustaka, fungsi serta kegiatan pengelolaan bahan pustaka, dan bagaimana pengorganisasian koleksi bahan perpustakaan dalam kegiatan pengorganisasian koleksi pustaka. Lalu, apa saja standar pengelolaan bahan pustaka? Dan yang terakhir, apa itu manajemen layanan pustaka, tujuan serta sistem layanan manajemen perpustakaan di lembaga pendidikan. Nah, materi yang pertama yaitu konsep dasar manajemen perpustakaan. Di sini apa sih konsep dasar manajemen perpustakaan? Di sini, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mengatakan, perpustakaan merupakan institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Nah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ini tentang perpustakaan mengatakan setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Nah, di sini juga ada menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Supriyadi. Supriyadi mengatakan perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal tingkat sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah, baik sekolah umum maupun sekolah lanjutan. Lalu ada menurut Sutarno MS bahwa manajemen perpustakaan adalah pengelolaan perpustakaan yang didasarkan pada teori dan prinsip-prinsip manajemen. Teori manajemennya itu suatu konsep pemikiran atau pendapat yang dikemukakan mengenai bagaimana ilmu manajemen diterapkan dalam suatu organisasi atau perpustakaan. Jadi, manajemen perpustakaan sekolah adalah proses penerapan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian sumber daya untuk pencapaian tujuan perpustakaan sekolah secara efektif dan efisien. Sebuah perpustakaan akan bergerak dengan benar sesuai aturan karena adanya pustakawan. Nah, materi selanjutnya yaitu adanya fungsi manajemen perpustakaan. Di sini, fungsi manajemen perpustakaan yang pertama yaitu perpustakaan sebagai penyimpanan ataupun deposit. Di sini apa sih maksud fungsi tersebut? Di sini, fungsi ini berarti perpustakaan memiliki tugas untuk menyimpan koleksi yang diterimanya. Pada konsep ilmu perpustakaan dan informasi, deposit diartikan sebagai penyerahan materi perpustakaan, baik berupa tercetak ataupun bentuk lainnya. Perpustakaan yang ditunduk berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, fungsi perpustakaan sebagai penelitian. Di sini, fungsi perpustakaan pada fungsi penelitian berperan dalam membantu pemustaka atau pengguna perpustakaan untuk keperluan dan keberhasilan sebuah penelitian yang dilakukan. Dengan adanya fungsi ini, perpustakaan dapat menyediakan referensi berupa literatur yang dapat dijadikan sebagai rujukan pada proses penelitian. Fungsi ini terlihat jelas pada perpustakaan perguruan tinggi. Pada perpustakaan perguruan tinggi tersendiri, sivitas akademika terutama dosen dan mahasiswa dituntut untuk melakukan kegiatan ilmiah yang terdiri dari serangkaian sistematis mulai dari pengumpulan, pengamatan, pengelolaan, serta analisis dan pengajian hasil. Selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan sebagai pendidikan. Di sini, fungsi perpustakaan pada hakikatnya berfungsi sebagai tempat belajar mandiri bagi siapa saja tanpa memandang umur. Fungsi ini tidak hanya berlaku pada perpustakaan yang berada pada lingkungan pendidikan saja, seperti perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan perguruan tinggi, namun juga dapat berjalan pada semua jenis perpustakaan, termasuk perpustakaan nasional, perpustakaan khusus, dan perpustakaan umum. Selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan sebagai kultural. Maksudnya di sini, fungsi ini diartikan bahwa perpustakaan memiliki dan mengelola khazanah budaya bangsa
perpustakaan sebagai rekreasi. Maksudnya di sini yaitu pada fungsi ini perpustakaan menyajikan informasi dapat menghibur penggunanya. Dengan kata lain, perpustakaan tugasnya tidak hanya menyediakan sumber informasi yang sifatnya meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan seseorang, namun perpustakaan juga perlu menyediakan sumber informasi bermutu lainnya yang bertujuan untuk kebutuhan rekreatif pemustakaan. Materi yang selanjutnya yaitu apa konsep dasar pengadaan bahan pustaka. Di sini ada menurut para ahli yang mengatakan, menurut Soitminah mengatakan pengadaan koleksi bahan pustaka adalah proses menghimpun bahan pustaka yang dijadikan koleksi suatu perpustakaan. Di sini koleksi yang diadakan oleh perpustakaan hendaknya relevan dengan minat dan kebutuhan lengkap dan terbitan mutakhir agar tidak mengecewakan masyarakat yang dilayani. Nah, bahan pengadaan pustaka ini merupakan kegiatan memilih, menghimpun, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan bahan pustaka yang sesuai dengan prosedur yang mengatur kegiatan pengadaan bahan pustaka. Prosedur kegiatan pengadaan diatur dalam kebijakan pengembangan koleksi. Pengadaan bahan pustaka dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemustaka dan untuk menghindarnya masuknya koleksi yang dinilai kurang bermanfaat bagi pemustaka. Kegiatan pengadaan bahan pustaka di perguruan tinggi melibatkan pustakawan, dosen, dan mahasiswa karena pengadaan bahan pustaka juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pemustaka yang berada di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi pengadaan bahan pustaka. Yang pertama yaitu membantu dalam menetapkan kebijakan rencana pengadaan. Di sini pengadaan bahan pustaka yang pertama dari segi teknis tentu saja akan membantu tim pustakawan dalam menetapkan kebijakan dan membuat rencana pengadaan. Setidaknya dalam menentukan pengadaan tidak bisa asal menentukan saja tanpa ada diskusi dan kajian. Dengan koleksi buku pendidikan dari berbagai lintas jurusan. Yang ketiga yaitu membantu menetapkan metode terbaik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak masalah dalam perawatan koleksi perpustakaan. Selain buku-buku yang rusak, ada masalah lain seperti buku tidak dikembalikan, belum ditambah dengan masalah internal. Maka dari itu, manfaat dari pengadaan bahan pustaka sebenarnya cukup efektif membantu dalam menetapkan metode yang terbaik, khususnya untuk masalah koleksi yang terbatas. Yang keempat yaitu membantu menetapkan skala prioritas dalam bahan pustaka. Manfaat bahan pustaka yang tidak kalah penting dapat membantu dalam menetapkan skala prioritas bahan pustaka itu sendiri. Misalnya, koleksi kurang pendidikan, buku ajar dan buku mengembang. Maka dengan adanya pengadaan buku akan memudahkan perpustakaan untuk melengkapi kekurangan kinerja lebih taat dan terfokus. Manfaat pengadaan buku pustaka menurut Musafa 2008 ternyata mampu dijadikan sebagai pedoman bagi para selektor untuk bekerja lebih terarah karena setiap selektor tahu apa yang dikerjakan. Misalnya, mendata buku yang tidak ada, mendata buku yang rusak, mendata buku yang harus minta diganti ataupun masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu membangun komunikasi. Maksudnya di sini yaitu dalam hal ini adalah membangun komunikasi dengan tim perpustakaan itu sendiri. Sebagaimana lembaga organisasi pasti tidak di sana terdapat struktur kerja dan memiliki
Menurut Sulfio Puspitosari mengatakan bahwasanya pengelolaan bahan pustaka adalah sebuah proses pengelolaan koleksi buku guna untuk membantu pemakai, pengelola, dan pemustaka dalam menemukan kembali informasi yang dibutuhkan, serta untuk mempermudah pengaturan peletakan buku pada rak-rak yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan kegiatan pelayanan kepada pemustaka. Namun, Triandiani Malik mengatakan bahwa pengelolaan bahan pustaka merupakan kegiatan sistematis yang dimulai dari masuknya bahan pustaka sampai siap untuk digunakan oleh pengguna pemustaka dan memberikan kemudahan dalam penelusuran atau pencarian informasi bahan pustaka tersebut. Jadi, konsep dasar pengelolaan bahan pustaka ini merupakan pengelolaan bahan pustaka merupakan kegiatan inti dari perpustakaan. Nah, setelah adanya konsep dasar pengelolaan bahan pustaka, lalu adanya fungsi pengelolaan bahan pustaka. Yang pertama yaitu mempermudah pengaturan koleksi. Setiap bahan pustaka yang akan masuk dilakukan inventarisasi mulai dari pencatatan indikator buku, tanggal masuk, jumlah hingga pemberian kode unik, barcode hingga cap. Semua itu untuk mempermudah pengaturan koleksi sehingga setiap koleksi dapat diletakkan di posisi yang tepat. Yang kedua yaitu memudahkan pelayanan terhadap perpustakaan. Pelayan pemustaka adalah suatu tugas penting dalam penyelenggaraan suatu perpustakaan, yang mana pelayan pemustaka tersebut adalah satu unit kegiatan yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi dan pengarahan hingga pemustaka dapat menelusuri mempelajari informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu memudahkan pengelola dalam menemukan buku. Tidak hanya pemustaka saja, tapi pengelolaan juga dimudahkan dengan adanya pengelolaan bahan pustaka yang baik. Sewaktu-waktu melakukan pengecekan, perawatan, dan pencatatan ulang, maka buku yang dicari dapat dicari dengan mudah atau ditemukan. Yang terakhir yaitu menjaga kualitas buku. Tentu tidak sembarang buku bisa masuk ke dalam perpustakaan. Buku saja yang sudah lolos uji dan sortir saja. Terdapat beberapa buku yang tidak dimasukkan sebagai koleksi seperti buku cacat, rusak, mengandung isi bahaya, melanggar hukum, dan tidak sesuai dengan profil pemustaka. Nah, setelah adanya fungsi dari pengelolaan bahan pustaka, di sini ada kegiatan dalam pengelolaan bahan pustaka. Yang pertama yaitu inventarisasi. Inventarisasi ini merupakan serangkai kegiatan mulai dari pengumpulan, mencatat, mendokumentasikan, sampai menganalisis suatu data atau barang. Yang kedua yaitu kegiatan klasifikasi. Kegiatan dalam pengolahan bahan pustaka selanjutnya yaitu klasifikasi. Apa sih klasifikasi ini? Klasifikasi ini dapat diartikan sebagai pengelompokan, pembagian, dan pembedaan. Di sini buku-buku yang masuk ke perpustakaan akan dikelompokkan berdasarkan subjek, isi, judul, atau hal lain sesuai dengan sistem klasifikasi. Yang ketiga yaitu input data. Setelah selesai diklasifikasi, semua buku harus diinput datanya. Input data ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adanya katalogisasi koleksi. Yang kedua adanya scan cover atau sampul. Yang ketiga adanya barcoding. Dan yang keempat adanya tes barcoding. Yang keempat yaitu pelabelan atau penyampulan. Pelabelan ini berfungsi untuk memberikan label pada punggung buku. Label ini berisi kode tertentu yang telah dibuat sebelumnya. Kode ini sering dikenal sebagai nomor buku atau kode buku yang dapat pada proses klasifikasi. Selain itu, pelabelan juga berfungsi untuk memasang berbagai kelengkapan bahan pustaka sebagai identitas buku seperti laba buku dan lembaran tanggal kembali peminjaman buku. Yang terakhir yaitu solving ataupun penyusulan buku. Setelah semua sudah siap, langkah terakhir dalam kegiatan pengelolaan bahan pustaka ini adalah penyusunan buku dalam rak perpustakaan. Penyusunan bahan pustaka ini didasarkan pada penomoran yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu nomor klasifikasi. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar pengorganisasian koleksi. Di sini, dasar pengorganisasian koleksi ini merupakan untuk mengatur personalia mencapai tujuan perpustakaan, serta kegiatan pengelola bahan perpustaka berdasarkan tingkat persamaan dan memilihnya berdasarkan tingkat perbedaan. Yang terakhir yaitu metode untuk menyusun item secara sistematis, baik berdasarkan abjad maupun ukuran logika. Jadi, pengorganisasian koleksi ini merupakan metode untuk menyusun item secara sistematis, baik berdasarkan abjad maupun urutan logikanya. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna
perpustakaan dalam menemukan dan menggunakan bahan pustaka yang tersedia. Perorganisasian koleksi perpustakaan biasanya dilakukan dengan membuat katalog perpustakaan. Katalog perpustakaan adalah sistematika daftar buku atau bahan pustaka lain dalam perpustakaan. Katalog perpustakaan berisi informasi tentang pengarang, judul, edisi, penerbit, tahun terbit, ciri fisik, subjek, dan lokasi bahan perpustakaan tersebut disimpan. Nah, selanjutnya ada koleksi dalam pengorganisasian bahan pustaka. Yang pertama yaitu klasifikasi. Klasifikasi ini pengelompokan yang sistematis pada jumlah objek, gagasan, buku atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Maka klasifikasi ini merupakan pengelompokan bahan-bahan pustaka berdasarkan ciri-ciri yang sama, mulai dari subjek, bentuk, warna, agar memudahkan pemustakaan dalam pencarian dan penempatan kembali bahan pustaka. Yang kedua yaitu katalogisasi. Di sini salah satu kegiatan pokok dalam pengelolaan perpustakaan adalah katalogisasi, yaitu proses pengelolaan data bibliografis yang terdapat dalam bahan-bahan perpustakaan untuk menjadi katalog, berfungsi untuk menunjukkan koleksi yang dimiliki perpustakaan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang terakhir yaitu manajemen layanan perpustakaan. Konsep dasar dari manajemen layanan perpustakaan ini yaitu pemberian layanan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan kepada pemustaka yang datang ke perpustakaan. Namun di sini hakikat layanan perpustakaan adalah penyediaan segala bentuk bahan pustaka secara tepat dan akurat sesuai kebutuhan perpustakaan, penyediaan berbagai sarana penyelusuran informasi. Selanjutnya yaitu sistem layanan bahan perpustakaan. Yang pertama yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka ini pelayanan yang memberikan kebebasan kepada para pengunjung perpustakaan untuk masuk ke ruangan buku untuk memilih bahan pustaka yang akan dipinjamkan, kemudian dibawa ke petugas sirkulasi untuk dicatat dalam transaksi peminjaman. Berarti bahwa sistem terbuka membebaskan penggunaan masuk ke ruang koleksi yang dijajarkan untuk memilih dan mengembalikan sendiri koleksi yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu sistem layanan tertutup. Di sini, dalam sistem ini petugas akan mengembalikan koleksi di rak dan peminjaman mengisi sebuah slip atau formulir untuk menuliskan judul buku, pengarang, dan nomor panggung buku yang akan dipinjam. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.